Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا عطاء. الحمد لله عزكم الله. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqnim karangan Abi Najjar bin Ahmad rahimahullah. Kita masih berbicara aqsam ilmiah, pembagian air. Yang kitabnya kebetulan itu ada beberapa yang cakap itu di waktu menyebutkan hukum yang pertama al-miyah salasatun tahurun. Itu disebutkan yarfa'ul hadas, kurang la yarfa'ul hadas, la yarfa'ul hadas. Wala yazilun najas, wala yazilun najas itu wala yazalu. Baik. Kemarin kita masih membahas air yang pertama, tahur. Air yang pertama, yakni air yang suci dan mensucikan, tahurun. Baik. Kemudian kita kemarin mendapatkan beberapa masalah. Yang pertama, jika air yang suci, air yang mutlak itu berubah dengan barang-barang yang tidak bercampur. Dicontohkan kemarin potongan kapur barus, atau minyak, atau garam, ma'i, atau ditamatkan dengan barang yang najis. Maka makruh hukumnya. Makruh terwudhu bersuci dengan air itu. Nah, tapi dia masih dihukumi tahur suci, tapi makruh. Kemudian jika air yang mutlak itu berubah sifatnya karena sangat lamanya air tersebut, atau berubah dengan barang-barang yang sangat sulit kita untuk menghalanginya, tumbuhnya lumut misalnya yang merubah sifatnya, atau daun-daun pohon yang jatuh ke dalam kolam, tandon atau yang misalnya yang kita tidak mungkin bisa menghalanginya hingga berubah. Nah, sifat-sifatnya, atau juga akan disebutkan kalau berubah sifatnya karena bergantian dengan bangkai, sehingga sifat airnya berubah karena bergantian bersebelahan dengan bangkai, atau air itu dipanaskan dengan sinar matahari, atau juga dipanaskan dengan barang-barang yang suci. Nah, dipanaskan dengan gas, dipanaskan dengan api. Nah, jadi barang-barang yang nggak najis, maka tidak makruh hukumnya, meskipun berubah. Nah, meskipun berubah sifatnya, tapi perubahannya dengan sebab itu semua, maka tetap tidak makruh. Baik, ini insyaallah poin yang paling akhir kemarin yang kita bahas. Nah, kemudian kita melanjutkan. Wa istu'mila fi taharatin mustahabbatin. Jika air itu dipakai untuk tohara yang
sunnah, mustahabbah. Tajdidil wudu' seperti memperbarui wudu. Jadi memperbarui wudu itu taharah mustahabbah. Nah, orang belum batal wudunya, datang waktu sholat dia kembali berwudu, memperbarui wudunya. Nah, maka dia disebut taharah mustahabbah. Wa ghusl jum'atin atau mandi Jum'ah. Menurut pendapat yang mu'allif, mandi Jum'ah itu sunnah. Nah, sebagian ulama ada yang menyatakan mandi Jum'ah itu hukumnya wajib. Ini berbicara dalam konteks mandi Jum'ah itu sunnah. Maka sunnah. Wa ghuslatul insan tsaniyah wa tsalitsah. Dan basuhan yang kedua dan yang ketiga. Basuhan yang kedua dan ketiga. Wudu. Basuhan pertama itu wajib. Nah, basuhan yang kedua dan ketiga itu basuhan yang sunnah. Baik. Apa hukumnya? Hukum airnya. Ini berbicara air yang mustakmal. Dan istu'mila. Tidak digunakan. Jadi air mustakmal itu air yang terjatuh dari anggota badan. Bukan air yang terpisah dalam bab mandi. Nah, jadi air yang sudah dipakai, yang kemudian terjatuh, netes dari anggota badan itu namanya air mustakmal. Kalau seseorang itu berwudu, nah, wudunya itu bukan karena hadas, tapi memperbarui wudu. Dia belum batal wudunya, kemudian wudu lagi. Nah, air yang netes dari anggota tubuh, wudunya, tatkala mengusap wajah, netes, dari wajahnya, mengusap tangan, netes. Ini air tetesan disebut air mustakmal. Nah, bekas wudu yang sunnah. Nah, atau netes dari mandi Jum'ah. Mandi Jum'ah airnya dari badannya netes. Nah, karena mandi Jum'ah. Atau tetesan dari basuhan yang kedua dan yang ketiga. Baik, kata beliau, kuriha, hukumnya makruh. Nah, makruh dipakai untuk bersuci. Baik, ini khonifudina azakumullah. Air mustakmal yang dipakai untuk tajdidil wudu, untuk mandi Jum'ah, dan basuhan yang ketiga. Nah, ini makruh hukumnya dipakai untuk berwudu karena air mustakmal. Baik, ini pendapatnya mu'allif. Nah, yang sudah kita sebutkan dalam mukadimah, beliau kitab ini hanya membawakan satu pendapat yang masyhur dari kalangan mazhab Hambali. Nah, baik, ini pendapat yang masyhur. Ya, air mustakmal yang tadi disebutkan, itu makruh dipakai untuk bersuci. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan komentar. Nah, falma al-mustakmal fihi ma yakunu tahuran ma'al karahah. Menukilkan ucapan mu'allif, memberikan komentar. Air mustakmal, air yang dipakai untuk wudu yang memperbarui wudu yang sunnah, perkara-perkara sunnah, itu airnya suci, tahur, suci dan mensucikan, tapi makruh dipakai untuk bersuci. Airnya suci, tahur, suci dan mensucikan, tapi makruh dipakai untuk bersuci. Baik. Wassawa, kata beliau, memberikan farjih. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi hadhil masail kulliha an la yusra. Yang benar dalam semua masalah-masalah tadi tidak makruh. Nah, enggak apa-apa berwudu dengan air itu, tidak makruh hukumnya. Li'anna al-karaha hukmun syar'iyyun yaqtadir ila dalilin
Karena makruh itu hukum syar'i yang butuh kepada dalil. Nah, tidak bisa kita meletakkan yang makruh. Mana dalil yang itu makruh? Tanpa menyebutkan dalil tidak bisa. Karena makruh itu hukum syar'i yang butuh kepada dalil. Nah, kenapa? Baik, muallif menyebutkan hukumnya makruh ini karena keluar dari khilaf. Nah, keluar dari ikhtilaf. Baik, mungkin ada yang menyatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Nah, jelasnya tengah-tengahnya makruh hukumnya. Baik, ini khamis bina Allah. Nah, ya, kenapa yang rojih dalam masalah ini? Air mustahil itu boleh dipakai untuk bersuci. Air yang jatuh dari anggota tubuh mustahil itu boleh dipakai untuk bersuci. Bagi yang menyatakan tidak boleh fa'alih dari, maka dia harus mengeluarkan dalilnya. Dalil yang menunjukkan air mustahil itu bisa dipakai untuk berwudu. Rasulullah SAW tatkala mengusap kedua telinganya tatkala berwudu menggunakan air bekas mengusap kepalanya. Nah, dia mengusap kepala, mengusap telinga itu setelah mengusap kepala langsung mengusap telinga. Nah, tidak mengambil air yang baru. Sehingga Ibnu menyebutkan tidak ada dalil pun yang menyebutkan tentang sahih beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Tapi mengusapnya menggunakan air yang dipakai untuk mengusap kepalanya. Ini air mustahil. Nah, yang menunjukkan boleh dipakai untuk bersuci. Baik. Yang menyatakan makruh tidak ada dalilnya. Apalagi yang menyatakan tidak boleh. Baik. Ini fani fidina Allah. Baik. Jadi pendapat yang rajih shawab semuanya boleh dan tidak makruh. Nah, kemudian wa in balagha qallatayn. Kalau air itu mencapai 2 kullah, wal katsir. Dan ini menurut istilahnya para fuqaha itu air yang banyak. Kalau air itu 2 kullah itu dianggap air yang banyak. Kalau kurang dari 2 kullah itu yasir, air yang sedikit. Nah, jadi kalau sebagian air yang banyak maknanya 2 kullah lebih. Disebut air yang banyak. Air yang sedikit itu kurang dari 2 kullah. Wa huma 500 ritlil iraqi takriban. Kira-kira 500 ritel iraqi. Nah, itu 2 kullah. Yang saya disebutkan di antaranya para ulama sekitar 93,75 sok. 93,75 sok. Satu sok itu 4 mud. Nah, baik, atau 191,25 kilogram. Nah, itu 2 kullah. 191,25 kilogram. Baik, itu 2 kullah. Dia sebutkan takriban tadi itu. 500 ritel iraqi takriban menunjukkan khilaf. Nah, ada perbedaan pendapat padanya. Mungkin ada pendapat 2 kullah itu demikian. Dan menyatakan air yang disebut 2 kullah itu air yang kalau digoyang dari ujung sana, yang ujung sebelahnya nggak akan bergoyang. Nah, ada yang berikan definisi demikian. Kita punya air, kalau ujungnya itu digoyang, ujung yang sama airnya tenang tidak berubah, tidak bergoyang, itu namanya 2 kullah. Nah, ini juga relatif. Lihat siapa yang goyang. Kalau yang kecil misalnya dia berubah, yang goyang anak kecil dia tidak berubah, itu jadi patokan. Maka disebutkan takriban, kira-kira. Nah, kira-kira. Baik. Wa in balagha kullatain, wal katsir. Kalau air itu 2 kullah, maaf, dan dia itu disebut air yang banyak, kira-kira 5 ritel iraqi. Fakhalaqathu najasatun yang dia tercampur dengan najis. Nah,
tercampur dengan najis, ghairi bolin adami, selain kencingnya manusia, percampuran najis, baik selain kencingnya manusia, atau adiratihi al-ma'iyah, atau kotorannya yang cair, kotoran manusia yang cair, falam tughayyiru, dan tidak merubahnya. Jadi kalau air yang dua kullah kemasukan najis selain kencing dan kotoran manusia dan tidak berubah sifat airnya, tidak berubah sifat airnya, maaf, khalatahu al-baul awil abrah, atau air yang banyak itu tercampur dengan air kencing atau dengan kotoran, wa yasukku nasbuhu, dan susah untuk dikurang airnya. Jama'il makom histori di Makkah. Ini tetap di situ. Itu kamis, sama. Jama'il makom. Baik. Jama'il seperti air, air makom itu kolam atau telaga. Dari ke Makkah yang ada di jalan ke Makkah. Dari Irak ke Makkah itu ada semacam kolam. Nah, ini beliau contohkan ya. Fatahurun maka suci air. Baik. Jadi kalau air itu banyak, kalau air itu lebih dari 2 kullah, kemudian baik kemasukan barang yang najis, kemasukan barang najis dan tidak berubah sifatnya, maka dia itu tahur, suci dan mensucikan. Nah, tapi baik kalau yang masuk najis itu kencingnya manusia, atau kotoran manusia yang cair, baik maka dia najis. Kecuali kalau air itu tidak bisa untuk dikuras, nggak mungkin menguras. Misalnya waktu telaga, nggak mungkin dikuras, nggak akan mungkin. Baik, maka dia itu. Jadi mahumnya kalau selama bisa dikuras maka dia najis. Jadi intinya di sini baik patokannya dia itu bisa dikuras atau tidak. Baik, ini mazhab beliau. Ini khanifidina al-Rasulullah. Baik, air yang banyak jika dia kemasukan najis dan tidak berubah maka tidak najis. Tapi kalau yang masuk ke dalamnya, kencingnya manusia atau kotorannya najis, meskipun tidak berubah. Jadi kalau air yang banyak, kemasukan kencingnya manusia atau kotoran yang cair, meskipun tidak berubah, maka najis. Kecuali kalau nggak bisa dikuras. Kalau nggak bisa dikuras, suci dia. Tapi kalau bisa dikuras, kita punya fatman itu. Mungkin 5 kullah, melebihi 2 kullah, termasuk air yang banyak. Kemasukan air kencing. Tidak berubah sifatnya. Warnanya tetap warna semula. Bening. Kemudian baunya tidak berbau. Rasanya tidak berasa. Tidak ada perubahan sama sekali.
Tapi berhubung yang masa itu kecil dan mandi itu gampang untuk dikuras, maka dia baik najis. Nah, tapi kalau nggak bisa dikuras, kalau ada waktu nggak bisa dikuras, maka nggak najis. Nah, ini khanifina semua. Baik, ini pendapatnya mu'alif. Nah, pendapatnya madhab. Baik, ini khanifina semua. Kemudian, wala yurfa'u hadasa rajulin tahurun yasirun khalat bihi imra'atun li taharatin kamilatin an hadatsin. Tidak mengangkat hadasnya seorang laki-laki. Tahurun yasirun. Tahurun yasir maknanya air yang suci dan mensucikan. Yasirun yang sedikit. Nah, yang sedikit itu berarti kurang dari 2 bulan. Kalau ada air yang kurang dari 2 bulan, yang khalat bi imra'atun li taharatin kamilatin an hadatsin, yang khalat bihi, yang perempuan itu bersendirian. Ya, khalat itu maksudnya bersendirian. Kalau ada air yang kurang dari 2 bulan, misalnya ada baskom atau ember yang berisi air 1 bulan, misalnya, dia sedikit. Baik. Dimasukkan ke kamar mandi, di tempat yang nggak ada orang, masuk ke dalamnya seorang perempuan, khalat namanya, sendirian dia, nggak ada teman yang nggak dilihat orang lain, baik, dan dipakai bersuci, dipakai bersuci oleh perempuan tadi dengan suci yang sempurna, dipakai berwudu, untuk mengangkat hadasnya, baik. Ini tidak bisa untuk mengangkat hadasnya seorang laki-laki. Maknanya, kalau laki-laki baik wudu dari bekas air yang dipakai perempuan tidak sah. Nah, jadi seorang laki-laki kalau dia berwudu atau mandi dulu, yang penting dia mengangkat hadasnya. Tapi air yang dipakai itu bekas dipakai perempuan. Bekas dipakai perempuan. Untuk bersucinya perempuan, suci yang sempurna, maka tidak sah wudunya laki-laki tadi. Baik. Punya laki-laki nggak boleh bersuci dengan air yang bekas dipakai perempuan. Di sini ayat zahirnya malah memberikan beberapa persyaratan. Layar bahwa ada sama julin. Tidak bisa mengangkat hajatnya seorang laki-laki. Nah, yang pertama laki-laki. Baik. Tahurun yasirun, air yang sedikit, airnya sedikit. Kalau di imra'atun, perempuan itu bersendirian makainya. Itu haratin kamilatin an hadatsin. Untuk tahara yang sempurna. Ini ada beberapa persyaratan. Maka tidak bisa terangkat hadasnya laki-laki tadi. Maksudnya, kalau ada perempuan baik menggunakan air yang sedikit untuk berwudu, selesai dia, kemudian masuk seorang perempuan menggunakan air itu untuk berwudu, maka tidak ada masalah. Dan di sini disebutnya hadasa rajulin. Yang tidak boleh itu laki-laki. Sehingga perempuan berwudu menggunakan air bekasnya perempuan boleh. Yang tidak boleh itu kalau laki-laki berwudu menggunakan bekasnya perempuan. Yang kedua maksudnya sekarang. Kalau seorang perempuan separuh berwudu, dia mengusap kepalanya, mengusap telinganya, belum mencuci kakinya. Kemudian masuk ke dalamnya laki-laki lain. Ada laki-laki yang masuk ke kamar mandi. Maka setelah itu laki-laki yang lainnya berwudu dengan air yang bekas dipakai perempuan.
Zahirnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena falat bihi. Perempuan tadi belum masih ada temannya. Nah, kalau itu bersendirian, kalau dia bersendirian, ini zahirnya. Nah, atau dia berwudu belum selesai, kemudian dia keluar. Nah, belum mencuci kaki, kemudian dia keluar. Datang laki-laki, berwudu dengan air bekas yang dia pakai. Maka sah wudunya laki-laki tadi. Kenapa? Karena perempuan belum selesai wudunya. Nah, ini kamu sudah nanya semua. Baik, ini masalah yang beliau bawakan. Nah, zahirnya, jadi secara kesimpulannya, laki-laki kalau berwudu menggunakan air bekas dipakai perempuan tidak sah. Nah, tidak sah laki-laki menggunakan air bekas dipakai perempuan. Kalau airnya yasir, kurang dari 2 bulan. Nah, tapi kalau airnya banyak, beda lagi dia. Ini airnya kurang dari 2 bulan. Baik. Kemudian ini yang beliau sebutkan baik beberapa masail dari air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Baik. Nah, kemudian di poin yang paling akhir, bagaimana hukumnya laki-laki baik berwudu atau mandi dari bekasnya perempuan, maka tidak mengapa. Nah, karena Rasulullah SAW beliau pernah mandi di fadli Maimunah. Beliau pernah mandi air dari bekasnya Maimunah. Nah, ini juga dibawakan oleh Al-Hafidh dalam Bulughul Maram. Riwayat Muslim yang menunjukkan kalau laki-laki berwudu atau mandi dengan air bekas dipakai perempuan, tidak ada masalah. Nah, tidak ada larangan, tetap sah wudunya, sah mandinya. Nah, ini dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Qala rahimahullah. Wa in taghayyara, ini pembagian yang kedua. Nah, ini air yang kedua. Baik, model air, jenis air yang kedua. Wa in taghayyara launuhu, kalau berubah warnanya, atau ta'muhu, atau rasanya, atau rihuhu, atau baunya. Kalau ada air yang berubah salah satu sifatnya, imma warnanya berubah, atau rasanya berubah, atau baunya berubah, bitoksin, dengan pemasakan, atau dipakai untuk masak. Air yang suci dipakai masak daging misalnya, berubah airnya. Nah, baunya rasa daging, warnanya agak sedikit keruh, misalnya. Baik. Au sakitin fihi, atau terjatuh padanya barang yang suci. Nah, tadi memasak daging suci ya, dagingnya halal, dari sembelihan yang halal. Dimasak, airnya menjadi berubah sifatnya. Atau daging itu tidak dimasak, dia terjatuh ke dalam bak mandi, atau buah-buahan yang masuk ke dalamnya, sehingga berubah sifat airnya. Nah, au rufi'a biqalilihi hadatsun, atau rufi'a biqalilihi hadatsun, atau diangkat hadas itu dengan air yang sedikit. Jadi disebutkan kalau disebutkan sedikit berarti kurang dari 2 gelas. Nah, yasir atau qalil. Kalau baik
menggunakan air yang sedikit untuk bersuci. Seorang berwudu menggunakan air 1 gelas misalnya, atau 1 gayung. Nah, ini kurang dari 2 gelas. Al-Hunisa fihi yadu qa'imin min naumin lailin nakidin liwudu'i. Atau air itu kemasukan tangan orang yang bangun dari tidur malamnya. Orang yang bangun dari tidur malamnya. Yang dia itu nakidin liwudu'in. Yang dia itu membatalkan wudu. Awkana akhir ghuslihi zalat najasah biha, atau akhir pencucian yang hilang najis dengannya. Baikkan sebenarnya Allah, ba'dul fuqaha menyebutkan untuk mensucikan najis itu harus 7 kali basuhan. Ya, 7 kali basuhan. Nah, najis apapun dia. Ini sebagai pendapat fuqaha. Baik. Tadi disebutkan di sini, kana akhiru ghuslihi zalat najasah. Atau kana akhiru ghuslatin zalat biha najasah. Atau basuhan yang terakhir yang hilang dan hanya najis. Ada najis, dibasuh sebanyak 7 kali. Basuhan yang ke-7, ya. Basuhan yang ke-7 kali, yang paling akhir, itu yang dimaksudkan. Nah, basuhan yang paling akhir. Baik. Fatohirun. Maka air hukumnya tohir. Yang pertama tohur, yang pertama tohir ini beda. Tohur itu air suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kalau tohir itu air yang suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu tohir. Kalau tohur, suci dan mensucikan. Kalau tohir, suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Jadi, kalau kita lihat di sini, golongan air yang tohir, air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, air yang banyak yang dia berubah dengan barang-barang yang suci, berubah dengan sebab nyampur atau berubah dengan sebab dimasak, maka airnya itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air yang bekas masak daging misalnya berubah sifatnya, dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, air yang kemasukan baik benda yang suci, kemasukan tepung, kemasukan gula, berubah sifatnya menjadi manis misalnya, maka dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini pendapatnya mu'alif. Baik. Atau kemudian beliau sebutkan air yang sedikit yang dipakai untuk berwudu. Air sedikit yang dipakai untuk berwudu. Seseorang berwudu menggunakan gayung. Nah, dia masukkan tangannya, mencuci tangan. Baik. Kemudian berkumur, mengusap wajahnya dengan air yang 1 gayung, yang kurang dari 2 bulan. Maka dia itu disebut tohir. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, atau air yang kemudian dimasuki tangannya orang yang bangun dari tidur malam. Karena Rasulullah SAW melarang baik seseorang yang bangun dari tidur malamnya untuk masukkan langsung tangannya ke bejana. Baik, harus dicuci sebanyak 3 kali. Nah, kalau ada orang bangun tidur malam langsung dicelupkan tangannya dalam bejana, maka airnya tohir, airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itu hukumnya air yang tohir. Baik. Atau kemudian akhir dari basuhan najis. Basuhan pertama sampai ke-6 belas itu najis. Nah, ada najis dibasuh sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama, air yang jatuh dari basuhan pertama jelas najis. Yang kedua najis. Yang ketiga najis. Sampai yang ke-6 itu najis airnya.
Tapi dasar yang terakhir yang ketujuh, airnya tahir. Nah, airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini kan sedina Allah. Baik. Ini macam air yang kedua. Tahir. Nah, kan sedina Allah. Sebagaimana yang mungkin kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Nah, pendapat yang rajih tidak ada pembagian air yang disebut dengan tahur. Nah, air itu hanya ada dua, tahur dan najis. Tidak ada pembagian air yang tahur, air yang suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini tidak ada. Sehingga baik, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau sebutkan wasahi annal ma'ismani faqat. Pendapat yang benar, air itu hanya ada dua macam, tahurun wa najis. Air yang suci dan air yang najis. Nah, air yang berubah sifatnya dengan najis, maka dia najis. Air yang tidak berubah sifatnya, maka dia tidak najis. Nah, hanya ada dua. Ini pula yang pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, jadi air hanya ada dua. Baik. Dalilnya mana? Dalilnya ada dalil. Dalilnya sekarang nggak ada dalilnya. Itu dalilnya. Nah, mana dalilnya kalau nggak ada yang tahu dalil ya ada dalil ya. Sekarang nggak ada dalilnya itu tidak ada. Nah, baik, sama sebenarnya teman-teman. Dia timbul pertanyaan sekarang. Bagaimana kalau kita baik mempunyai air, kemudian kemasukan gula. Nah, kita punya air 1 timba, kemasukan gula 1 kilo. Nah, kemasukan kopi 1/2 kilo. Nah, berubah sifatnya, manis dan segar. Nah, apa boleh dipakai untuk bersuci? Nah, tahir ini. Menurut ya ulama itu tahir, ya, suci dia. Nah, tapi bisa nggak dipakai untuk bersuci? Baik. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, bukan karena dia itu tahir, bukan karena dia itu suci tapi tidak mensucikan, tapi dia itu sekarang bukan air, dia sekarang itu minuman. Nah, namanya sekarang kopi. Nah, bukan air. Nah, kenapa nggak bisa dipakai bersuci? Karena dia kopi. Nah, karena bersuci itu menggunakan air, bukan menggunakan benda cair. Dibedakan antara benda cair dengan air. Tidak semua benda cair itu bisa untuk dipakai bersuci. Air yang kemasukan benda tadi dicuci dia, tapi tidak lagi disebut air, tidak disebut minuman. Nah, kalau kemasukan santan, nah, dia menjadi sayur, nah, tidak bisa dipakai untuk bersuci, tapi dia suci, bukan lagi alat untuk bersuci. Ini akan yang benar, sehingga yang dipakai untuk bersuci itu air, bukan benda cair. Kalau segala benda cair bisa dipakai bersuci, minyak juga bisa, dia tidak cair. Tapi dia bukan alat untuk bersuci. Nah, jadi ilahnya kenapa kok tidak bisa dipakai bersuci? Bukan karena tahir. Ilahnya karena dia bukan air. Dia sekarang menjadi minuman. Nah, kita punya air kemasukan tepung 1 kilo. Nah, bisa nggak pakai bersuci? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia adonan. Nah, dia bukan air. Ya. Baik. Ya kan itu dinamakan semua. Tapi selama dia yang nyampur itu tidak dominan, airnya itu ada sedikit busa-busanya karena kemasukan sabun misalnya. Selama dia disebut air, maka bisa dipakai untuk bersuci. Nah, selama disebut air. Tapi kalau orang nyatakan ini sabun bukan air, maka dia tidak bisa dipakai bersuci. Karena dia sekarang bentuknya bukan air tapi sabun. Nah, ini kan yang dinamakan Allah. Hingga tidak ada yang namanya air tahir. Yang ada tahur yang tidak berbahan. Baik. Kemudian, na'am, mu'alif rahimahullah masuk pada bagian yang ketiga. Wa najasun. Nah, wa najasun. Baik. Tahur, tahir, wa najas. Nah, ini bagian yang ketiga. Wa najasu ma taghayyara bi najasatin.
Najis itu apa-apa yang berubah dengan najis. Najis itu apa-apa yang berubah dengan najis. Aulaqaha atau bertemu dengan najis. Bercampur dengan najis. Wa huwa yasirun, dan dia itu sedikit tadi disebutkan kurang dari 2 kula. Air kalau kurang 2 kula kemasukan najis, maka dia najis. Nah, awin fasala an mahalli najasatin qabla zawalha, atau terpisah dari tempat najis sebelum hilang najisnya. Tadi disebutkan najis itu menurut mazhab tiba itu sebanyak 7 kali. Baik, maka yang beliau sebutkan, infasala an mahalli najasa, terpisah dari tempat najis sebelum hilangnya, berarti itu bagian yang pertama sampai yang ke-6, yaitu najis. Air yang dipakai untuk batuk najis, bagian pertama sampai yang ke-6, maka dia dihukumi najis. Baik. Bagian yang ke-7 menurut mazhab, air yang tahir. Nah, baik, ini khonifidina azakumullah, macam-macam air yang najis. Jadi air, kata beliau, air yang berubah sifatnya karena najis, maka dia najis. Berubah sifatnya karena najis, maka dia najis. Baik. Atau air yang sedikit kemudian bercampur dengan najis. Air sedikit yang bercampur dengan najis, meskipun tidak berubah. Aulaqaha wa huwa yasirun. Makna aulaqaha wa yasirun. Termasuk air yang najis, air sedikit yang kemasukan najis. Meskipun tidak berubah. Kalau kita punya air kurang dari 2 kula kemasukan najis, meskipun tidak berubah, menurut mazhab itu air yang najis. Semata-mata 2 kulanya, kurang dari 2 kula. Nah, kurang dari 2 kula, kemasukan najis berubah maupun tidak berubah, najis. Nah, ini baik. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, pendapat yang rajih ada disebutkan air itu hanya ada 2. Air itu 2 kula maupun kurang dari 2 kula, kemasukan najis. Kalau dia selama tidak berubah, maka dia tahur. Selama tidak berubah. Meskipun kurang dari 2 kula, kemasukan najis. Selama tidak berubah, maka dia dijenis tahur. Suci dan mensucikan. Tapi kalau pendapat yang mazhab sekarang dibagi air menjadi 3. Maka kalau air 2 kula kemasukan najis, baik. Meskipun tidak berubah, najis airnya. Meskipun tidak berubah. Yang penting ukurannya kurang dari 2 kula. Yang kemasukan najis, maka najis ini. Baik. Ini khonifidina azakumullah. Ini air yang najis. Nah, tiga model pembagian air yang sudah kita bicarakan. Tahur dengan berbagai macam masailnya. Tahir dengan berbagai contohnya. Dan najis. Nah, sudah disebutkan pendapat yang sahih hanya ada 2 pembagian yang sahih. Baik. Dan setelahnya khonifidina azakumullah, beliau mau membawakan baik bagaimana najis itu bisa berubah. Nah, jadi kalau kita memiliki air yang najis, bagaimana cara merubahnya agar tidak menjadi najis? Baik, maka akan jelas dalam poin yang setelahnya. Baik, Allah. Apa? Nah, jadi kalau menurut mazhab, ya, jadi kalau air itu lebih dari 2 kula, kemudian dia kemasukan najis, yang najisnya itu kencing atau kotoran manusia yang cair, maka otomatis najis. Nah, kecuali kalau bisa dikuras. Nah, baik.
Ini kan di sini ada semua. Jadi kalau kita punya air, kemasukan kencing, maka dia dominasi. Baik. Kecuali kalau air itu tidak bisa dikuras, maka tidak najis. Nah, ilahnya bisa dikuras tidak. Ini pendapatnya mazhab ya, pendapatnya mazhab. Tapi kita ada sebutkan pendapat yang wajib, pendapat yang sahih. Nah, air itu selama kemasukan najis sedikit maupun banyak, dia tidak berubah sifatnya, maka dia tahur. Nah, maka dia suci. Sedikit maupun banyak, kemasukan najis dan berubah sifatnya, maka dia najis. Baik, ini pendapat yang rajih. Nah, Allah. Jadi tidak dibedakan antara apakah itu kencing, atau kotoran, atau daging, atau semisal nggak ada, tidak dibedakan. Yang penting barang itu najis yang masuk dan dia merubah sifatnya, maka dia najis. Nah. Baik. Cara mengepel lantai sekarang tidak membersihkan najis, tapi meratakan najis. Maaf. Jadi dilihat, ngepel itu hanya membersihkan kotoran atau membersihkan najis. Maaf. Karena tidak semua kotoran itu najis. Nah, orang yang najis itu bukan karena najisnya, karena debunya. Nah, tapi sekarang kalau tujuannya itu mau menghilangkan najis. Najisnya tidak merata. Di mana air najisnya? Air najisnya itu dihilangkan. Nah, jadi tidak perlu. Najisnya sebelah sana disuram semua enggak perlu. Nah, najisnya dihilangkan, airnya hilang, dipel selesai. Nah, kalau kemudian yang ditanyakan ngepel, nggak ada masalah selama nggak najis. Nah, selama tidak najis. Kalaupun itu najis. Ada najis, kemudian diambil pel. Baik. Dia pel dari ujung sampai ujung. Nah, menurut pendapat ini itu namanya meratakan najis. Nah, nggak ada masalah kalau nanti setelahnya dikali semuanya. Yang penting asarnya itu hilang. Nah, bagaimana kita menyatakan nggak bisa, ini tetap najis. Dari mana kita mau bikin najis? Asarnya masih nggak ada. Sisi baunya tidak ada. Air warnanya nggak ada. Nah, semua sifat najisnya nggak ada. Padahal kita siram semuanya. Nah, rata. Najisnya di sini disiram. Disiram semuanya. Nah, sampai kering. Nggak perlu dipel. Sampai kering. Kita sinar materi sampai kering. Baunya tidak ada. Nah, bekasnya tidak ada. Bagaimana mungkin kita menyatakan tidak sah sholat di sini karena najisnya merata. Nah, dari mana mengukur najis? Asarnya nggak ada. Sifat najisnya tidak ada. Nah, jadi selama najis itu hilang dan apapun caranya, hilang akarnya, maka dia di sini suci. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.